Pengen dulu nonton mau besar ya. Nonton dulu kali seru ya.
Bikin doang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih Bang. Islam itu indah. Mas enter Pak, biar masuk TV Pak. Ya, oke. Ayo, nggak ada sianida. Ayo, nggak pakai sianida, nggak kayak Jessica. Oh gitu. Oh, Akbar. Kalian diri yang dua situ ya. Oh gitu. Ya, nggak masuk kita nyebrang itu. Dia banget di foto di kameramennya.
Akbar. Bantai Ahok. Datan Ahok. Akbar. Akbar. Pada saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, kami Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Allahu Akbar.
Hidup Isam. Sunatin. Gantung. Sendiri aja. Jangan ikut itu. Bakar Ahok. Itu bakar Ahok bakar. Lumayan bakar juga. Ahok. Daun. Allahu Akbar! 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 Antri Priok, nggak mundur! Ayo,
Gantung Ahok. Gantung. Gantung Ahok. Gantung Akbar. Minum gratis. Duduk aja sendiri, obatnya nggak habis. Ambil ayo buat perjalanan jauh, minum. Tuh, nasinya kehabisan. Ya. Amin, ya. Berkabang. Wartawan SK Poton kan? SK Poton kan? Ya. Coba center dulu. Oh, iya. Di center dulu saya wawancara saya. Oh gitu. Iya. Enggak, ini mah bukannya ini ya. Ayo. Ya. Saya mengikuti istilahnya kepada forum-forum besar, cuman partisipasi saja. Karena di hal ini Pak Ahok yaitu melecehkan umat Islam seluruh dunia ini. Makanya hari ini berbondong-bondong seluruh umat Islam khususnya di Indonesia itu untuk yaitu mengaspirasikan yaitu hak-hak umat Muslim di seluruh Indonesia itu. Begitu, terima kasih. Bagus ya? Ya Pak ya? Ya Pak, ya Pak.
banyak manusia yang hidupnya cuma gara-gara makan, akhirnya dia ujung-ujungnya mati. Betapa banyak yang dia hidupnya gara-gara kerjaan, yang ujung-ujungnya dia mati. Maka kita sebagai umat Islam pengen matinya terhormat, dicatat sebagai barisan pahlawan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matinya kita dalam keadaan bela Al-Quran. Kita sedih, menangis, ada saudara-saudara kita yang justru mendukung, justru membela kafir yang menghina Al-Quran, bahkan membela, menjadikan badannya sebagai tebusan, padahal dia mati, bukan mati syahid, tapi mati sangit. Kita nggak bertindak anarkis, kita nggak bertindak sara, kita nggak bertindak mengejek-ejek. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghormati agama lain. Sampai-sampai Allah turunkan Quran, surat Al-Kafirun, lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita. Dia boleh ibadah dengan keyakinan dia, kita beribadah sesuai keyakinan kita. Tapi satu yang kita minta, jangan ganggu keyakinan kami. Satu yang kita minta, jangan hina keyakinan kita. Satu kita minta, jangan pernah injek-injek agama kita. Jual gua beli, itulah umat Islam. Ini adalah momentum. Kita juga berterima kasih kepada Pak Ahok. Kenapa? Gara-gara dia umat Islam bersatu. Yang tadinya kita antar golongan nggak mau nengok, antar golongan nggak mau melihat, tapi gara-gara dia kita buktikan sama dunia, umat Islam Indonesia bisa berjabat tangan. Umat Islam Indonesia bisa berjabat. Ketika agamanya dihina, maka tetesan darah ini kita akan berikan buat agama kita. Dua pusaka yang kalau kita pegang teguh, kita nggak bakal sesat selamanya. Dan Nabi sudah wariskan dengan tetesan darah Nabi, darah para sahabat, dikorbankan dua pusaka ini. Maka kita sebagai umatnya, kita akan terus jaga pusaka ini sampai kita mati, sampai anak cucu kita lahir kemudian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in i'tasamtum bihima, kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Dua pusaka warisan yang Nabi tinggalkan ketika beliau meninggal dunia, yang kalau kita pegang teguh, kita nggak bakal sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kitab yang begitu kita hargai, kita muliakan, lebih berharga dari diri kita, lebih berharga dari orang tua. Hari ini kita saksikan dirinya. Maka kita umat Islam bakal bersatu sampai tetes darah penghabisan. Kita akan bela Al-Quran dan mati, mudah-mudahan kita akan mendapatkan mati syahid di dalam Allah Subhanahu. Kenapa kita bisa bergerak di sini? Kita bergerak bukan karena anarkis. Kenapa? Kita bergerak atas fatwa ulama kita yang sudah diakui oleh negara, lembaga yang dihormati sejak zaman dahulu. Dari Buya Hamka sampai Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita hormati lembaga ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Sudah dengan tegas mengeluarkan fatwa bahwasanya Ahok ini sudah benar-benar menghina Al-Quran. Dikeluarkan fatwa, gak sembarangan. Ulama kita belajar agama di Timur Tengah, di Indonesia dan di tempat-tempat lain bertahun-tahun, dengan tetesan keringat mereka, dengan curahan tenaga mereka, mereka pun dinobatkan sebagai ulama. Bukan sembarangan, bukan hal yang gampang. Ketika mereka jadi ulama, subhanallahil azim, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran. Ketika melihat ada seorang manusia namanya Ahok di Kepulauan Seribu, dengan nyata, jelas, terang benderang seperti siang, seperti waktu malam yang ada lampu begitu banyak, sudah terang menghina agama kita, menghina Al-Quran. Maka kita bergerak di atas panduan ulama kita. Kenapa? Karena kalau hari ini ulama meninggal dunia, 20 tahun, 30 tahun, belum tentu ada ulama lagi di negeri kita. Tapi kalau hari ini presiden meninggal, maka besok rebutan orang pengen jadi presiden. Betul? Rebutan, rela ngeluarin triliunan buat jadi presiden. Tapi kalau jadi ulama, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, mereka rela keluarkan waktu, korbankan harta untuk bisa jadi ulama. Maka kita sebagai umat Islam, kita hormati ulama kita. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama pewaris para yang berhak nasihat.
Al-Quran siapa? Rasulullah. Kenapa? Rasulullah langsung dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan Al-Quran Al-Karim, sehingga kita bisa tahu apa itu Al-Quran, apa makna Al-Quran, apa itu tafsir Al-Quran. Karena kita mungkin belum belajar Al-Quran, kita percaya sama ulama kita di Majelis Ulama Indonesia, dari Haji Ma'ruf Amin, Tengku Zulkarnain, Ustaz Bakhtiar Nasri, Ustaz Zaitun Rasmi, dan Habib yang kita cintai yang luar biasa. Beliau belajar di Timur Tengah bukan setahun 2 tahun, lebih dari 10 tahun. Habib Rizik Muhammad Suhaib. Bukan sembarangan mereka bisa mengeluarkan fatwa. Ada seorang manusia yang rela mengorbankan dirinya untuk menghina Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, na'udzubillah. Maka kita hari ini bergerak karena dorongan niat. Bayangkan saudara-saudara kita dari luar kota rela beli tiket sendiri. Saya mau tanya yang ada di sini, ada yang dibayar? Tidak. Ada yang dibayar? Tidak. Ada yang dibayar? Tidak. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita bergerak di sini cuma satu niat kita, cuma satu tujuan kita adalah ridho peduli manusia ngasih kita dunia apa enggak, yang kita peduli Allah ngasih kita surga. Kita keringet di sini, kenapa? Keringet kita bakal dibayar di surga. Kita jalan dari pagi, ada yang dari hari Senin sudah nginep di Istiqlal. Mudah-mudahan tetesan keringat mereka Allah balas surganya. Maka insya Allah momentum ini, momentum bersatunya Ahlus Sunnah. Kita nggak mau dipecah-pecah. Kita mau bersatu di atas kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Kita bukan bersatu di atas egoisme kita. Kita bersatu bukan di atas kepentingan dunia kita, tapi kita bersatu di atas kepentingan Allah, di atas kepentingan Rasulullah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat buat kaum muslimin yang ada di Indonesia. Karena masalah Ahok menghina Al-Quran bukan masalah pilkada, bukan masalah pilkada, tapi masalah akidah. Dari kalau seandainya karena pilkada kita rela demo, kenapa yang dari Wonosobo bisa datang ke Jakarta? Apa urusannya Wonosobo sama pilkada Jakarta? Nah, mungkin KTP Wonosobo bisa nyoblos di Jakarta. Jadi kepentingan apa kita datang ke sini? Kepentingan Al-Quran. Quran satu ayat diinjek-injek, berarti semua Quran dia injek-injek. Yang mana kalau dia injek-injek Al-Quran, kita yang akan injek-injek dia. Tapi kita sebagai muslim masih punya toleransi. Kita serahkan kepada penegak hukum, Polri, TNI, Bareskrim. Mudah-mudahan Allah bukakan, mudah-mudahan Allah bukakan hati mereka. Pasal undang-undang sudah menjelaskan siapa saja orang yang terang-terangan menghina satu agama apapun, dia harus dihukum 4 tahun minimal. Dia sudah minta maaf, oke, kita maafin. Nenek yang nyuri singkong cuma 3 buah, dia sudah minta maaf, kenapa dia dipenjara 2 tahun? Kita maafin, mudah-mudahan dia dipenjara dapat hidayah Allah. Mudah-mudahan setelah dia meluk agama Islam, dia bisa jadi Khalid bin Walid. Karena hidayah milik Allah, bukan milik kita. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah siapa yang engkau kehendaki, kata Allah. Tapi Allah memberi hidayah siapa saja yang Allah mau. Kita malah doain, bukan kita maki-maki. Setelah kejadian ini, Allah kasih dia hidayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kiai kita dari FPI, semua ormas Islam bersatu. Kedepannya kita bersatu, biar umat Islam di Indonesia lebih dihargai di mata dunia. Dihargai di mata dunia. Saat ini kita diinjak. Kenapa? Oh, karbit, mudah-mudahan. Rampung. Lanjut. Kalau sudah menggerakkan hati manusia, maka tidak ada satupun yang bisa meredam
Kalau Allah sudah membuka hati manusia, tidak ada yang bisa menutup hati manusia. Kita berdoa sama Allah agar Allah dibukakan hati TNI Polri untuk bisa mengusut tuntas sampai selesai kasus ini. Allahumma ja'al Quran rabi'a qalbina Allahumma ja'al Quran wasaiquna ila jannatika jannatin na'im. Rahman, jadikan Al-Quran sebagai pembahagia hati kami, ya Allah. Kita minta hanya Quran yang bisa membahagiakan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pencipta langit bumi, menciptakan kita semua. Jadikan Al-Quran yang menuntun kami, yang membawa kami menuju surgamu, surga Firdausmu. Amin, amin, ya Rabbal. Terima kasih, saya kasih hir yang dhaif, yang nggak pantas karena ada ulama kiai di sini. Ya, ada kaidah idza wajadal ma batala tayammum. Kalau udah ada kiai senior, maka yang junior harus lebih banyak dengar yang senior. Yang junior harus lebih banyak yang senior. Kita kembalikan lagi sama beliau. Agama dideta, Al-Quran dinoda, ulama dihina, si akhir jana. Dideta, ulama
Betawi. Orang Cina pindah dari tanah Betawi. Aja. Yang hadir, Stasiun. Orang yang banyak. Lagi. kepada kekasihmu Muhammad. Mohon kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah Al-Khawf ya Allah. Saya mohon sekali lagi, jangan anarkis, kita datang kemari damai, jangan sampai ada jatuh korban. Saya mohon demi Allah, demi Rasulullah, jangan kita korbankan yang tidak semena-mena. Yang mengambil keuntungan adalah orang-orang kafir. Berbuat tidak senonoh. Tahan emosi kita, tahan emosi kita. Kita mohon kepada Allah, hanyalah Allah yang membawa daripada segala skenario-nya ya Allah. Inilah harapan-harapan ini. Para jamaah mau pulang silahkan, mau duduk di sini silahkan. Saya sendiri mau istirahat. Alhamdulillah. Saya dari jam 1 sampai sekarang saya mau istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu mau di sini terserah. Kalau mau pulang itu lebih bagus. Kenapa? Kita sudah menyampaikan aspirasi kita. Seluruh malaikat menjadi saksi-saksi kita. Kemarin bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah dan Rasulnya. Inilah harapan-harapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jangan maju. Tahan. Ke tengah aja, ke tengah. Duduk, perawatannya ingin mengkeoskan ini kita punya acara, berarti itu bukan orang Islam. Kafir. Yang baik sambil dengar kabar dari ulama-ulama habaib yang sudah masuk ke dalam. Insya Allah Bapak Jokowi atau pengganti dari Bapak Jokowi akan menerima para alim ulama delegasi dari umat Islam. Kita baca salawat. Maju